Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang sistem starter. Dalam video ini saya coba akan membahas dua dulu, yaitu mengklasifikasi sistem starter dan mengidentifikasi sistem starter. Ya, untuk ketiga ini menentukan sampai keempat tiga ini insya Allah akan dibahas di video berikutnya. Kita mungkin sudah familiar dengan yang namanya starter tapi untuk aksennya logatnya kita mungkin bilang itu starter. Saya ingin bertanya, mengapa pada setiap kendaraan diperlukan sistem starter, baik itu mau sepeda motor, mau mobil, mau genset dan lain-lain yang artinya itu ada sistem motor bakar pasti menggunakan sistem starter. Nah, ini salah satu bukti dari setiap kendaraan atau peralatan yang menggunakan sistem starter. Makanya timbullah pertanyaan tadi. Mungkin untuk yang pertama, yang kedua, dan yang keempat ini mungkin sudah familiar. Nah, ini mungkin kurang familiar, tapi ini adalah sistem starter manual juga yang ada di dalam kendaraan, khususnya mobil. Mungkin kita baru pertama mendengar ada di manual di dalam mobil. Nah, ini kita akan bahas satu persatu dari perkembangan sistem starter. Ini salah satu jenis starter manual yaitu Kickstarter, ya, yang bagaimana penggunanya dan menggunakan diinjak dengan kaki. Ini kebanyakan yang digunakan adalah di sepeda motor, mungkin untuk di mobil tidak ada. Nah, yang kedua ini adalah jenis recoil, masih di sistem manual. Ya, jelas satu jenis engkolnya yang yaitu memutarkan engkol, sama dengan satu juga Kickstarter yang memutarkan engkol, cuma berbeda. Untuk starter engkol ini dia recoil, ini artinya dia melilitkan sebuah kawat ataupun tali untuk melingkar dan nanti ditarik nanti supaya poros engkolnya berputar untuk memutarkan torak. Nah, ini biasanya digunakan di genset, ya, yang lebih ininya untuk kendaraan sudah tidak ada. Berikutnya yang kedua, yang jenis starter engkol yang kedua ini adalah starter tuas. Starter tuas ini digunakan di mobil, cuman sudah tidak ada yang menggunakan untuk jenis tuas ini karena salah satu alasan utamanya adalah cukup mudah untuk menghidupkan kendaraan atau mobil itu sendiri. Kalau ini sudah hidup kan otomatis mobil mudah untuk dicuri. Nah, untuk alasan keamanan tersebut tidak digunakan. Yang kedua, untuk mobil sekarang kan kapasitas engine-nya cc-nya itu sudah besar, ribuan, ya, 1000 ke atas, dan juga dengan kompresi yang tinggi itu sangat sulit untuk menghidupkan dengan cara dituang seperti ini karena mungkin membutuhkan tenaga yang lebih besar sehingga ini tidak dipergunakan. Dan juga untuk Kickstarter juga ini untuk sepeda motor, mungkin beberapa kendaraan yang terbaru itu sudah tidak ada yang menggunakan Kickstarter lagi, ya, sama dengan mobil. Jadi sehingga untuk sistem manual ini sudah jarang digunakan, lebih cenderung ke sistem starter elektrik. Nah, ini untuk salah satu gambar dari starter elektrik, ya. Tadi manual, sekarang yang elektrik. Elektrik itu ada tiga. Yang pertama sistem konvensional, yang kedua itu ini untuk jenis reduksi, selanjutnya ini yang planetari. Ya, itu untuk jenis-jenis dari sistem starter elektrik. Apa fungsi dari sistem starter? Apabila kita melihat gambar ini adalah animasi dari siklus kerja engine, ya. Jadi engine dapatkan hidup apabila bersirkulasi langkah 1, 2, 3, dan 4. Langkah pertama itu adalah hisap, kompresi, usaha, buang, ya. Apabila ini terjadi, maka engine itu dapat dikatakan hidup. Nah, ini sudah berputar seperti ini hidup. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali memutarkan torak ini? Nah, yang memutarkan torak ini itu adalah starter, ya, sistem starter. Nah, makanya sistem starter ini memberikan putaran awal bagi engine agar dapat menjalankan siklus kerjanya. Jadi kita diputarkan ini supaya terjadi hisap, kompresi, usaha, buang. Nanti hasil dari ledakan dan ini itu akan menghasilkan tenaga dan akan menghasilkan putaran itu sendiri. Jadi starter ini hanya memberikan putaran awal saja sebenarnya. Nah, bagaimana prinsip dari motor starter kok bisa berputar? Ya, kalau kita melihat, kita mungkin sudah membayangkan bahwa prinsip kerja motor starter itu adalah pasti elektromagnetik.
Tapi yang namanya magnet kok bisa berputar, bisa menghasilkan putaran tersebut bagaimana? Nah, kita yang pertama, itu di sini ada sebuah prinsip dari menentukan kutub magnet dengan cara lilitan. Kalau kita perhatikan lilitannya, ya. Jadi peragaan ini memegang ini tidak asal memegang, ini untuk mempermudah sebenarnya. Kalau kita lihat yang di bawah dulu supaya kita lebih jelas. Ini lilitannya sebelah sana, di bawah dari spidol ini lilitannya, ya. Sehingga seakan-akan seperti tangan menggenggam tangan ini, tangan ini itu seperti menggenggam lilitan ini. Perhatikan ini kabel sejajar dengan kabel tangan melilit ke dalam seperti ini, ya, ke arah depan. Nah ini makanya kita bisa menentukan bagaimana kutub di mana kutub utaranya, yaitu di jempol tadi, ya di jempol ini. Nah kalau lilitannya ini kan lewat belakang, kalau lewat depan, nah berarti cengkeramannya bukan seperti ini lagi, tapi seperti ini. Di mana jempolnya? Nah ini berarti kutub utaranya ada sebelah sini. Itu, ya. Nah kalau kita lihat tadi gambar di sini itu dapat kita perhatikan ya lilitannya. Lihat gambarnya di sini dari kabel positif ini sama positif dia ke dalam. Maka contoh dari bentuk yang sebelah magnet di sini, kenapa ini selatan ini utara, kita samakan dengan di sini. Cangkara seperti ini, maka tuh arahnya utaranya sebelah sana, berarti sebelah sini utara, ini selatan. Berarti kalau ini utara, ini berarti ini selatan. Nah, berbeda dengan di sini, lihat kita bisa perhatikan cengkeraman atau lilitan kabelnya seperti apa. Oh, seperti ini. Berarti bentuknya kita rangka-rangka seperti ini. Maka utaranya adalah di sebelah kanan. Maka utara di sebelah kanan, selatan di sini. Begitupun di sini sama, menghasilkan di sini utara, di sini selatan. Tapi tidak serta-merta bahwa yang namanya utara menunjukkan negatif ya, tapi ini hanya kebetulan saja. Ya, kita perlu ingat juga bahwa sifat kutub itu apabila kutubnya searah maka akan terjadi tolak menolak. Apabila kutubnya berbeda, selatan dengan utara, maka akan terjadi tarik menarik. Itu kita perlu ingat lagi ya, tadi untuk menentukan dengan kaidah tangan kanan. Berikutnya kita harus ingat juga perhatikan bahwa kutub searah tolak menolak, kutub berbeda berarti akan tarik menarik. Maka di sini akan menghasilkan putaran. Bagaimana terjadi putarannya? Nah, putarannya bagaimana arahnya? Apakah searah jarum jam atau berbeda arah jarum jam? Nah, kebetulan di sini ada bentuk yang hampir sama ya. Putarannya bagaimana? Di sini utara, selatan, ini seperti sama. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kiri, artinya ibu jari menunjukkan arah konduktornya, arah gerakannya, lalu telunjuk ini menentukan medan magnetnya dari utara ke selatan, ya. Lalu jari tengah ini mengalirkan aliran arus listriknya dalam konduktor ini, dalam kabel di sini. Maka putarannya itu kebetulan searah jarum jam. Nah, jempol ke sana berarti searah jarum jam. Nah, bagaimana bisa menghasilkan gerakannya? Tarik menolak dan tarik menarik tadi. Nah, kita perhatikan. Nah, maka hasil dari searah jarum jam tadi di sini kok bisa berubah? Ini harusnya tarik menarik, kok dia tidak bisa bisa berputar bukannya diam atau terjadi tarik menarik kok masih tolak menolak. Nah, kita perhatikan di sini armatur ini diberikan sebuah aliran listrik ya. Alirannya itu dari positif ke negatif, maka akan menghasilkan sebuah medan magnet dengan kutub seperti ini. Nah, seperti ini seharusnya kan bahwa si selatan dengan utara itu harusnya tarik menarik, tapi pada kenyataannya kok dia jadi berubah, jadi searah. Kenapa bisa medan magnet yang ada di armatur ini kok berubah arah? Ya dari tadi, dari arah menentukan kutubnya tadi dari kaidah tangan kanan. Nah, dalam video ini kok tapi sebenarnya tidak kabel berputar seperti ini. Nah, kabel kalau seperti ini itu dikhawatirkan terjadi lilitan, maka dibantulah dengan yang namanya komutator. Nah, komutator di sini akan menghasilkan putaran. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini sebuah miniatur di dalam sistem starter ya. Pegas ini untuk menekan supaya beras ini berhubungan langsung. Nah, aliran listrik seperti ini itu akan menghasilkan aliran dari positif ke negatifnya seperti ini dalam tampilannya. Nah, lalu bagaimana di sini? Nah, ini kita anggap saja ini utara, ini selatan, ya. Nah,
di saat alirannya seperti ini, nah pergantian armatur ini, maka di sini kan terjadi perubahan gerakan. No, maka anak panahnya berubah. Maka kembali lagi di sini selatan, di situ utara, ya. Nah, tuh. Kok kenapa bisa perhatikan? Kenapa di sini harusnya kan pada saat seperti ini itu terjadilah yang namanya tarik menarik. Tapi kita perhatikan nih beras ini kan dari sini itu menghasilkan selatan sebelah sana. Nah, tapi pada saat perubahan di sini berasnya permukaan kamutator yang perubahannya tadi ini bersentuhan dengan positif, yang ini dengan negatif. Sekarang berbeda, yang ini menjadi positif dan yang ini menjadi negatif. Sehingga si kutub magnetnya pun berubah. Kembali ini selatan dengan selatan. Sehingga seperti ini terjadinya terus. Namun di sini terjadi sebuah masalah. Masalahnya seperti ini. Maka pada saat kondisi seperti ini, medan magnet pun di sini akan menjadi lemah. Sehingga berkemungkinan putarnya pun akan terhambat, torsinya akan mengecil, sehingga di sini tidak akan terjadi putaran. Bagaimana mensiasatinya? Yaitu dengan menambahkan beberapa segmen di dalam kamutator tersebut supaya tidak terjadi penurunan dari torsi tersebut. Seperti ini ditambahkan supaya tidak terjadi pelemahan dari torsi supaya tetap bisa berputar. Nah, perhatikan di saat seperti ini terjadi seperti ini itu tidak akan terjadi torsi karena ini akan hilang, magnetis ini akan hilang, tetapi terjadi medan magnet yang segmen yang kedua di sini. Terus, nah pada saat seperti ini dia akan berpindah sehingga tidak akan terjadi perubahan medan magnet yang akan menghambat dalam dua lapisan ini. Sehingga diperlukanlah segmen yang banyak. Nah, seperti ini untuk mensiasati supaya tidak terjadi penurunan dan dengan menggunakan brush pun yang double. Artinya di sini pun diberikan sebuah brush lagi untuk menghasilkan torsi yang besar. Dari tayangan video tadi dapat kita peroleh semakin besar arus yang digunakan motor, makin besar pula torsi yang dibangkitkan. Makin cepat putarnya motor, makin besar juga gaya elektromotif yang dibangkitkan oleh armatur. Tetapi semakin kecil arus yang mengalir karena kecepatan tadi ya. Nah, salah satu sistem starter itu ada momen yang harus besar. Motor starter yang berfungsi sebagai penggerak mulata ini harus dapat mengasih tahanan-tahanan motor. Mulai dari tahanan kompresi, saya katakan tadi bahwa semakin kompresinya besar itu semakin sulit untuk kita kickstarter sehingga menggunakan motor starter elektrik. Gesekan ya, baik dari gesekan torak yang masih dingin ya, yang kondisi engine yang masih dingin itu gesekan mulai dari torak yang masih dingin, oli yang belum bersirkulasi ya, maka harus bisa mengatasi dari kendala-kendala ini. Selanjutnya kita akan membahas salah satu komponen-komponen sistem starter. Di sini kita bisa lihat gambar baterai ya. Baterai ini seperti kita sudah pelajari sebelumnya bahwa fungsi baterai itu ada 3, pemberi, penerima, dan penyimpan listrik. Nah, untuk dalam sistem starter ini pasti dia berfungsi untuk sebagai pemberi energi listrik untuk dirubah menjadi elektromagnetik, dan elektromagnetik akan menghasilkan sebuah energi gerak yang berupa gerak putar. Selanjutnya ini salah satu kunci kontak ya, gambar kunci kontak. Kunci kontak ini untuk memutus dan menghubungkan listrik dari baterai ke komponen sistem starter. Selanjutnya ini komponen pengaman ya. Ini supaya membuat sirkuit kelistrikan dalam sistem starter itu tidak akan mengalami kelimpahan arus atau penurunan tegangan. Untuk komponen pengaman ini biasanya menggunakan relay starter dan fuse. Juga tentunya fusible link. Selanjutnya ini motor starter. Motor starter ini yang merubah dari energi listrik menjadi energi elektromagnetik
dengan gerak translasi berupa gerak putar ya dari komponen motor starter yang disebut dengan armature nantinya dengan fill coil. Nah, ini komponen motor starter yang pertama itu ada disebut dengan yoke. Ini gambar yoke. Ini full core yang lempengan ini ya seperti gambar animasi tadi. Nah, full core ini ada di dalamnya itu lilitan seperti ini, melilit di 4 komponen ini disebut dengan fill coil. Makanya ini lilitan, maka disebut dengan coil. Nah, fungsi yoke ini sebagai tahanan atau dudukan penopang dari full core dan fill coil. Ada fill coil membangkitkan medan magnet dan full core sebagai penguat medan magnet yang dihasilkan dari fill coil tadi. Selanjutnya dari motor starter ini ada komponen yang disebut dengan armature. Armature ini untuk merubah energi listrik menjadi energi gerak ya. Nah, ini ada beberapa komponen. Di sini ada starter clutch ya. Lalu di sini adalah armature core ya untuk penguat medan magnetnya. Di sini ada lilitan, di sini disebut dengan armature coil untuk menghasilkan medan magnetnya. Ini komutator untuk menerima listrik dari brush untuk menyalurkan ke armature. Selanjutnya ini adalah armature shaft atau poros armaturnya untuk mendudukan sebagai dudukan dari armature ini. Selanjutnya ini ada yang disebut dengan brush holder ya. Brush holder ini ada yang dengan bahan insulator, ada juga yang menggunakan dengan pegas coilnya, ada juga dengan pegas siput ya yang berupa lempengan dengan sistemnya sama, fungsinya untuk menekan brush ini supaya selalu bersentuhan dengan armature ya. Nah, brush ini itu ada 4, 2 positif dan 2 negatif. Fungsinya dari brush ini itu untuk menyalurkan arus listrik dari fill coil ke armature melewati komutator ya. Itu untuk brush yang positif. Brush negatif pastinya pasti ke ground atau ke massa. Nah, ini adalah armature brick ya yang memberikan pengereman. Di sini itu ada bearing dengan penyekatnya di sini ya supaya terjadi penghentian putaran pada saat engine sudah berputar, karena putaran awal itu bisa dikatakan putaran motor starter lebih cepat dengan putaran engine karena engine pasti diam. Ini berputar otomatis lebih cepat putaran starter. Tapi pada saat sudah motor starter ini yang menggerakkan engine, memutarkan flywheel, maka engine-nya hidup, maka akan kebalik. Putaran engine akan lebih cepat dari putaran motor starter, sehingga perlu yang namanya pengerengan supaya tidak overrunning. Artinya jangan sampai yang tadinya motor starter memutarkan engine, jadi engine memutarkan motor starter. Nah, ini tidak boleh, maka diberikanlah komponen disebut dengan armature brick. Selanjutnya ini ada drive lever. Untuk yang konvensional menggunakan drive lever tuas atau garpu pemindah ya supaya si gigi pinion bersentuhan dengan flywheel saat motor starter ini dihidupkan. Ada juga yang menggunakan idle gear ya. Ada juga yang menggunakan planetary. Nah, ini untuk konvensional menggunakan drive lever. Ini untuk mendorong pinion keluar atau berkaitan dengan flywheel. Selanjutnya ini coupling starter. Ini sistem kerjanya itu searah ya. Apabila overrunning sebenarnya memang ini akan kembali ya ke supaya akan terlep bebas ya. Ini di samping armature brick juga ada yang disebut dengan starter clutch ya. Nah, ini magnetic switch ya, itu yang pertama menarik atau mendorong. Kalau ini menarik drive lever, kalau yang reduksi itu mendorong bersentuhan dengan idle gear ya. Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua sebagai switch magnetik untuk ke fill coil. Jadi fungsinya ada 2. Yang pertama itu sebagai menarik ya, yang menarik ini menarik drive lever. Yang kedua adalah pemutus dan penghubung listrik dari baterai ke fill coil. Nah, ini cara kerja dari motor starter konvensional ya. Bisa kita lihat di sini ada relay ya.
Ada juga harusnya di sini ada mohon maaf di sini tidak disertakan untuk pengaman yang lainnya. Tapi ini supaya pengalian arus dari baterai ke motor starter, bagaimana arus listrik yang terjadinya, bagaimana cara kerja ini bisa bersentuhannya seperti apa. Bagaimana cara kerja motor starter konvensional? Itu relay ini akan membuat arus langsung dari baterai ke solenoid, ya. Tapi kunci kotak ini itu hanya untuk sebagai menghidupkan relay ini supaya menghubungkan dari 30 ke 80. Jadi saat kunci kotak ini di-on-kan, maka terjadi kemagnetan di lilitan 85 dengan 86 yang menarik saklar relay saklar yang ada di dalam relay supaya 30 terbuka 87. Di saat arus dari baterai dari 30 ke 87 ini masuk ke 50, terminal 50 starter, maka arus 50 starter ini juga dan 30 starter ya. Nah, untuk 50 ini itu akan berhubungan dengan pull in coil dan hold in coil. Apa itu pull in coil? Itu untuk mendorong si magnet ini, mendorong drive lever ini, dan hold in coil supaya ini tetap terdorong, artinya dia menahan ya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini saat arus dari positif ke 38 ini mengalir ke terminal 50, maka terjadi kemagnetan di pull in coil dan hold in coil sehingga akan menarik ke terminal 30. Saat posisi seperti ini, tertarik seperti ini, maka segi pinion itu akan keluar. Dan listrik yang mengalir dari positif ke 30 di sini akan terhubung dengan terminal C. Sehingga akan listrik dari baterai ini mengalir ke pil coil dan ke brush. Pil coil terjadi magnet dan brush ini akan menyalurkan ke komutator dan menghasilkan medan magnet pada armatur coil yang nantinya akan diperkuat oleh armatur core ini. Sehingga di sini akan terjadi medan magnet. Apabila di sini selatan, akan terjadi menolak menghasilkan putaran sehingga armatur ini, pinion ini akan memutarkan flywheel. Nah, seperti itu terus menerus ya. Tapi pada saat di on ini dilepas, maka ini menghilang, maka ini tertarik sehingga terputus juga aliran listrik dari terminal 30 ke terminal C pada terminal motor starternya. Sehingga arus dari baterai pun tidak ada yang mengalir ke motor starter sehingga putaran pun terhenti dan si pinion kembali ke dalam karena tidak ada aliran listrik di pull in coil maupun di hold in coil. Itulah prinsip kerja di motor starter. Selanjutnya, cara kerja motor starter reduksi. Kebetulan ini diperoleh dari materi di Isuzu Training Center ya. Hampir sama dengan yang tadi untuk magnetic switch-nya ya. Pada saat kunci kotak di-startkan, ini terhubung pull in coil semakin kuat, maka terjadi aliran listrik dari baterai ke magnetic switch. Nah, seperti ini. Sehingga terjadilah putaran, tapi karena magnetiknya di sini lemah ya, karena sudah si baterai ini terkuras oleh pull in coil. Saat terjadi putaran lambat ini, pull in coil semakin kuat, nantinya akan menarik supaya tuas ini itu bersentuhan di sini di pelunjar di sini. Sehingga terminal 30 berhubungan dengan terminal C. Jadi arusnya ini bertambah. Sehingga putaran di sini akan cepat seiring bersentuhannya juga pinion gear dengan ring gear atau flywheel. Nah, ini maka akan tertarik ke plunger. Jadi berhubungan. Sehingga putarnya pun kemagnetannya di pil coil semakin besar, maka menghasilkan putaran yang besar yang nantinya itu akan memutarkan flywheel atau ring gear. Ya, inilah untuk. Tapi bagaimana pada saat sudah hidup kunci kotak, pada on kan udah hidup kan biasanya putaran kunci kotak menjadi on. Nah, plat di sini terbuka, di kunci kotaknya terbuka sehingga tidak pull in coil ini akan semakin hilang. Setelah ini hilang, maka ya ini akan tidak tertahan karena tidak ada gaya magnet sehingga ini terlepas begitu saja, sehingga seperti ini hasilnya. Putaran pun berhenti dan dari pinion gear itu tertarik dari bersentuhan menjadi tidak bersentuhan atau lepas. Itulah cara kerja dari motor starter reduksi. Selanjutnya untuk planetari, bagaimana cara kerjanya? Apabila kita perhatikan di sini gigi A ini adalah dari poros armatur ya. Apabila roda gigi A berputar, maka roda gigi B ini akan
berputar karena bersinggungan kan langsung dengan roda gigi A. Seiring perputaran roda gigi A dan yang memutarkan roda gigi B itu akan berputar mengitari atau memutari roda gigi D. Nah, hasil dari putaran ini menghasilkan torsi yang besar yang nantinya posisi dari C yang C ini yang B ini yang berhubungan ini itu ini berhubungan langsung dengan kopling starter dan gigi pinion. Dikarenakan untuk poros yang di pinion ini bersinggungan langsung atau bersentuhan dengan posisi dari gigi C ini. Seiring berputarnya roda gigi B ini yang mengitari roda gigi D, yang hasil dari putaran gigi A ini, yang tengah ini, dengan perbandingan putaran poros A ini setengah dari putaran roda gigi B, maka torsinya ini akan naik, akan besar. Nah, jadi yang C ini itu bersentuhan langsung dengan ini, pembawa planetari ini. Sehingga seringnya ini berputar ini, maka pinion pun akan ikut berputar. Jadi seperti ini untuk planetari, berbeda dengan yang reduksi ataupun yang konvensional. Karena dikatakan tadi roda gigi ini setengah dari putaran roda A ini, jadi setiap putaran ini masih setengah putaran roda B, maka putaran pada roda gigi motor starter ini akan berkurang seperti hukum dari transmisi. Putaran penggeraknya itu menjadi setengah putaran output, maka torsinya itu akan menjadi naik atau torsinya akan meningkat. Dari penjelasan yang sudah diberikan, jadi mungkin kita bisa menjawab mengapa pada setiap kendaraan diperlukan sistem starter. Karena sistem starter ini untuk menggerakkan awal supaya torak itu dapat melaksanakan langkah untuk melakukan siklus atau ya kehisap, kompresi, usaha dan buang. Karena tanpa 4 itu engine tidak akan menyala atau tidak akan hidup. Diciptakanlah motor starter elektrik supaya memberikan putaran awal yang dapat mengatasi hambatan dari kompresi dan lain-lain, juga dapat memberikan putaran awal bagi kendaraan untuk menjalankan siklus kerja engine itu sendiri. Sekian untuk pembahasan dari sistem starter ini. Nah, ini berikut tampilan dari sumber-sumber yang ada dalam video ini. Ada beberapa dari online maupun offline ya, dari modul maupun dari buku-buku ya. Nah, di sini daftar pustakanya, sumber-sumbernya bisa teman-teman juga bisa di search kembali dengan link-link yang online-nya ya. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua, untuk kita juga dapat memahami atau dapat mengidentifikasi sistem starter, baik komponennya dan mengklasifikasi sistem starter itu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.